Halo semuanya, pernah nggak sih Anda berjalan melewati gedung pencakar langit yang bentuknya unik, lalu berpikir, aman nggak ya bangunan ini? Nah, hari ini kita akan membedah satu bahaya struktural tersembunyi yang ada tepat di bawah kaki kita. Kita bakal bongkar sains di balik gedung-gedung raksasa ini dan gimana pergerakan yang tak kasat mata bisa jadi ancaman serius buat kota-kota modern kita. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Coba bayangkan, apa jadinya kalau kita membangun gedung pencakar langit yang bentuknya asimetris di atas tanah liat yang super lunak? Gampangnya gini, bayangkan Anda menumpuk balok-balok mainan di atas kasur jeli. Wah, pasti goyang semua kan? Nah, ini bukan sekedar teori di atas kertas. Ini realitas teknis yang benar-benar jadi tantangan berat buat para insinyur masa kini. Kita masuk ke bagian pertama, masalah tanah lunak. Mari kita lihat bahan utama dari resep bencana struktural ini, yaitu tanah tempat gedung itu berpijak. Di sini, kita bertemu dengan satu konsep krusial, interaksi tanah struktur atau soil structure interaction. Singkatnya, tanah di bawah kita itu nggak selalu kaku layaknya balok beton, terutama kalau kita bicara soal tanah liat. Permukaannya itu fleksibel dan bisa bergerak. Jadi saat ada gempa bumi, bangunan dan tanah lunak di bawahnya ibarat lagi menari bersama. Gedung yang bergoyang akan menekan tanah, lalu tanahnya melentur dan memberikan dorongan balik ke gedung tersebut. Keduanya terikat dalam dinamika yang luar biasa rumit. Dan tahukah Anda, asumsi yang salah soal hal ini bisa berakibat fatal. Secara historis, banyak insinyur mendesain gedung dengan anggapan, oh, fondasinya pasti di atas batu padat yang kaku dan diam. Padahal realitas modernnya, banyak kota padat dibangun di atas cekungan tanah lunak, jadi dasar bangunan itu sebenarnya fleksibel dan terus bergerak. Kalau di era sekarang kita masih memakai asumsi jadul bahwa tanah itu diam saja, itu sama saja dengan mengundang malapetaka. Lanjut ke bagian kedua, bentuk bangunan asimetris. Ini dia komplikasi berikutnya dari tren arsitektur yang sering kita lihat. Coba perhatikan visual ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, kita punya model dasar tetap standar dari perhitungan masa lalu. Tapi di sisi lain, lihat ini. Hanya untuk menstabilkan bangunan berbentuk C atau L di atas tanah lunak, insinyur terpaksa menggunakan fondasi rakit yang panjang yang masif banget. Bayangkan, tiang-tiang ini harus ditancapkan sampai kedalaman 28 meter. Kedalamannya saja sudah setara dengan gedung tersendiri, hanya untuk memastikan struktur di atasnya nggak ambruk. Lalu, kenapa sih bentuk kayak huruf C atau L ini jadi masalah besar? Memang, bentuknya kelihatan keren dan efisien buat mengakali lahan perkotaan. Tapi secara struktural, mereka rentan banget. Asimetri geometris menciptakan ketidakseimbangan pusat massa yang sangat berbahaya. Jadi saat diguncang gempa, gedung ini nggak cuma goyang maju mundur secara merata, tapi dia melintir. Ya, melintir. Dalam bahasa teknik, ini disebut ketidakteraturan torsi, di mana bangunan benar-benar terpuntir jauh dari sumbu alaminya. Bagian ketiga, simulasi gempa virtual. Gimana cara kita melihat gaya destruktif ini tanpa harus meruntuhkan gedung sungguhan? Ilmuwan punya cara canggih. Disinilah para peneliti bertindak layaknya detektif. Tabel ini ibarat galeri buronan dari gempa-gempa historis paling terkenal yang dipakai buat uji coba. Mereka nggak cuma menguji satu skenario loh, mereka menggabungkan gempa jarak dekat yang kejutannya ekstrim di atas 0,8 G seperti gempa Northridge dan Kobe dengan gempa jarak jauh seperti El Centro dan Hachinohe yang membawa frekuensi gelombang merusak yang sangat berbeda. Untuk menjalankan rentetan tes ini, peneliti membuat model 3D berskala super besar menggunakan perangkat lunak bernama Abacus. Coba bayangkan sebuah struktur baja 15 lantai lengkap dengan fondasinya ditanam utuh ke dalam blok tanah virtual raksasa. Ini butuh kekuatan komputasi tingkat tinggi untuk menghitung jutaan titik interaksi secara bersamaan pas gelombang gempa virtualnya menghantam. Lewat kotak pasir virtual inilah, para ahli bisa melihat secara presisi apa yang bakal hancur dan kapan hancurnya. Masuk ke bagian keempat. Kebenaran yang memutar. Disinilah taruhannya jadi makin nyata. Waktu ketiga elemen mematikan tadi digabungkan. 260%. Nggak, Anda nggak salah dengar. Angkanya memang bikin geleng-geleng kepala. Saat dihantam simulasi gempa El Centro, bangunan berbentuk C ini mengalami lonjakan putaran yang sangat parah, hingga 260% di lantai keduanya. Dan tebak apa penyebab utamanya? Murni karena interaksinya dengan tanah liat lunak di bawahnya. Kalau Anda mendesain gedung ini dengan asumsi tanah yang kaku, wah, Anda bakal benar-benar kecolongan soal prediksi puntiran yang semasif ini. Dan fenomena rotasi ekstrim ini jelas bukan kebetulan semata ya. Bangunan berbentuk L juga menderita efek putaran yang sangat parah di setiap simulasi gempa. Lihat saja, naiknya 100% di gempa Northridge, nyaris 100% di Hachinohe,
dan lonjakan yang juga tajam di Kobe maupun El Centro. Konsistensi data ini membuktikan satu fakta absolut. Tanah lunak akan selalu, saya ulangi, selalu memperburuk perputaran pada gedung asimetris saat bencana melanda. Poin krusialnya dirangkum dengan sangat jelas oleh para peneliti ini. Mereka menyimpulkan bahwa interaksi tanah struktur meningkatkan sudut rotasi lantai maksimum, menempatkan struktur-struktur ini dalam kondisi kritis. Ini benar-benar peringatan keras bagi dunia teknik sipil modern kita. Mengabaikan keberadaan tanah yang fleksibel dalam perhitungan desain, itu sama saja dengan membiarkan celah mematikan pada keselamatan publik. Kalau kita perhatikan arah datang gelombang seismiknya dari bawah blok ini, menariknya, bahkan pada gempa berfrekuensi rendah dari jarak yang sangat jauh sekalipun, gelombangnya bisa terperangkap. Gelombang ini berinteraksi langsung dengan tanah liat yang lentur, terus merambat naik ke struktur asimetris di atasnya. Kombinasi interaksi dinamis inilah yang tanpa ampun mendorong gedung masuk ke zona bahaya torsi yang parah. Jadi, kalau kita harus merangkum seluruh resep bencana struktural yang baru saja kita bedah, ini 4 poin wajib yang harus diingat. Pertama, menganggap tanah itu selalu kaku adalah cacat rekayasa yang sangat berbahaya hari ini. Kedua, bentuk gedung asimetris kayak C dan L secara alami melipat gandakan gaya puntir karena pusat masanya nggak seimbang. Ketiga, mendirikannya di atas tanah lunak justru makin memperparah masalah itu secara drastis. Dan kesimpulannya, perhitungan interaksi tanah struktur mutlak diperlukan untuk mencegah bangunan runtuh. Sebagai penutup nih, lain kali kalau Anda lagi jalan-jalan di tengah kota, terus mendongak melihat gedung pencakar langit asimetris yang menjulang estetik, cobalah lihat dari sudut pandang yang baru. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Sebenarnya, di atas tanah macam apa ya raksasa baja ini berpijak? Terima kasih sudah menemani saya membedah riset luar biasa ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.